Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cleaning polisi. Oke, jadi apa itu cleaning polisi? Jadi, cleaning polisi itu kebijakan sistem operasi untuk menentukan kapan suatu batch itu akan ditulis ke memori sekunder. Jadi, kalau ada batch DRAM yang udah dimodify atau udah berubah, sistem kan harus memutuskan tuh batch ini tuh ditulis kembali ke disk sekarang atau nanti aja ya, gitu. Kenapa kok ini tuh perlu gitu? Karena RAM kan sifatnya sementara, sedangkan disk kan tempat penyimpanan yang lebih permanen. Jika page di RAM itu sudah berubah tapi nggak pernah ditulis balik ke disk, ya perubahan data bisa hilang dong. Nah, cleaning policy itu eh, sebagai kebalikan ya, kebalikan dari fetch policy. Jadi masih ingat nggak tadi fetch policy itu kayak gimana? Jadi kalau fetch policy itu seakan-akan tanya kan, kapan page itu diambil dari disk RAM. Sedangkan kalau cleaning policy itu sebaliknya, kapan page ditulis dari RAM kembali ke disk. Jadi arahnya berlawanan ya. Kalau fetch policy disk ke RAM, kalau cleaning policy RAM ke disk. Nah, kenapa kok eh, apa namanya perlu ditulis ke disk? Tadi kan sudah saya sempat singgung ya. Ya biar datanya tuh update gitu, nggak hilang modify datanya. Nah, di sini ada dua jenis cleaning policy. Ada demand cleaning dan pre-cleaning. Kalau demand cleaning, itu berarti page ditulis ke memori sekunder hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, kapan diperlukan? Ya, ketika frame yang ditempati oleh page itu akan digunakan oleh page lain. Kalau udah kepepet aja dia, misal RAM itu udah penuh, terus ada page baru yang harus masuk. Ya kan sistem milih page tertentu untuk digantikan. Kalau suatu page yang harus diganti itu udah dimodifikasi, ya kan harus disimpan dulu ke disk sebelum frame itu dipakai oleh page baru. Terus kalau pre-cleaning itu page ditulis ke memori sebelum benar-benar dibutuhkan untuk diganti. Jadi ya dengan kata lain apa? Sistem nggak nunggu sampai frame itu kepepet atau dibutuhkan oleh page lain gitu. Jadi sistem bisa nulis dirty page, ingat kan dirty page? Bisa nulis dirty page ke disk lebih awal. Misal kalau ada page yang sudah dimodifikasi tapi belum akan diganti, dengan pre-cleaning ini sistem bisa nyimpan page itu ke disk terlebih dahulu. Nanti kalau page itu benar-benar harus diganti, sistem nggak perlu lagi nulis ke disk karena kan udah udah diberesin sebelumnya. Nah, apa kekurangan demand cleaning? Yang pertama, proses yang mengalami page fault harus menunggu selama transfer data sebanyak dua page. Jadi kan dia harus keluarin page lama dan masukin page baru. Sehingga utilisasi prosesor menurun. Terus apa kekurangan pre-cleaning? Yang pertama, memori harus ditempati oleh page yang sudah di-copy ke memori sekunder. Terus juga terjadi pengaksesan input-output yang sebenarnya belum diperlukan. Nah, terus gimana solusinya? Berarti pakai buffering. Loh, kenapa patch buffer itu jadi solusi? Jadi patch buffer kan digunakan agar sistem operasi itu tidak terlalu terburu-buru untuk menulis patch ke disk kan. Tapi juga tidak nunggu sampai semuanya itu terlambat atau kepepet gitu. Jadi dengan patch buffering, patch yang akan diganti itu nggak langsung dibuang gitu aja. Patch itu dikelola dulu di dalam daftar tertentu. Jadi ya ide dasarnya tuh patch yang sudah siap diganti dipisahin dulu. Terus
Sistem tuh menentukan apakah patch itu perlu ditulis ke disk atau bisa langsung digunakan kembali. Nah, dengan cara ini proses cleaning cleaning page atau pembersihan page dan proses penggantian page bisa lebih fleksibel. Nah, di sini dibilang ya, pembersihan page yang diterapkan pada page yang sudah ditimpa. Itu maksudnya sistem nggak nggak nge-cleaning atau membersihkan sembarang page. Sistem hanya memberikan patch yang memang sudah dianggap nggak aktif atau sudah layak jadi kandidat pengganti. Jadi patch yang masih sering digunakan ya nggak perlu langsung ditulis ke disk kan. Karena bisa jadi ada proses lainnya. Nah, terus pembersihan dan penulisan kembali itu tidak dilakukan bersama-sama. Nah, maksudnya saat patch fault itu terjadi, sistem nggak harus selalu langsung nulis patch lama ke disk saat itu juga. Jadi kalau pada demand cleaning, ketika patch baru ingin masuk, sistem bisa terpaksa nunggu patch lama ditulis dulu ke disk. Nah, tapi dengan patch buffering, proses ini bisa dipisahkan. Misal patch lama itu sudah dipilih sebagai kandidat untuk diganti. Nah, patch itu bisa dimasukkan dulu ke daftar tertentu. Nanti jika patch itu memang perlu ditulis ke disk, sistem bisa melakukannya secara periodik atau pada waktu yang lebih longgar. Jadi kan dengan gitu proses bisa mengalami patch fault tidak selalu harus nunggu operasi disk yang panjang. Nah, terus patch yang dibersihkan selanjutnya dimasukkan ke satu dari dua daftar berikut. Yang pertama, daftar patch yang telah dimodifikasi dan daftar patch yang belum dimodifikasi. Jadi, kalau yang daftar patch yang telah dimodifikasi, isi patch di RAM itu sudah beda dengan isi patch yang ada di disk. Berarti patch yang kayak gitu nggak boleh langsung ditimpa kan? Karena perubahan datanya bisa hilang. Itulah kenapa dimasukkan ke daftar modify. Nah, kalau daftar patch yang belum dimodifikasi, itu maksudnya isi patch di RAM itu masih sama dengan isi patch di disk. Karena belum diubah ya patch ini berarti aman kan? Kalau patch ini tuh mau ditimpa sama patch lain, sistem nggak perlu nulis ke disk lagi kan? Ya karena salinannya sudah sama gitu. Oke, selanjutnya hot control.